Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jendela Opini Jurnal PKSPD dengan tajuk Mantan Bupati Nina wajib dipenjarakan. Loh, kok bisa begitu? Halo APH. Nah, ini ada hal yang menarik yang ingin kami sodorkan sebagai alat bukti permulaan atau sebagai alat bukti petunjuk. Baik keterlibatan langsung maupun tidak langsung mantan Bupati Nina Agustina. Ada 5 alat bukti petunjuk atau alat bukti permulaan keterlibatan langsung Nina Agustina sebagai bupati pada waktu itu dengan pengambilan kebijakannya. Dan ada 2 alat bukti permulaan atau 2 alat bukti petunjuk yang dilakukan Bupati Nina ketika menjabat menjadi bupati. Nah, 2 alat bukti itu, ketujuh alat bukti itu akan kami uraikan bagaimana rangkaian peristiwanya. Nah, kemudian mengapa kita sebut kemudian harus dipenjarakan? Karena berdasarkan Undang-Undang Tipikor nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan perubahannya nomor 20 tahun 2001, kemudian pasal 2 dan pasal 3 mengatakan bahwa apabila terjadi kerugian negara maka itu dimaksudkan sebagai hal korupsi. Nah, mari kita kemudian alat bukti dan kemudian konstruksi hukumnya bagaimana, kemudian alat bukti permulaannya bagaimana. Nah, Nina Agustina mengangkat 2 dewas Dewan Pengawas di PDAM. Satu adalah Rinto Waluyo, posisinya waktu itu menjadi sekda aktif. Kemudian Ari Risdianto, posisinya sebagai inspektorat dan dua-duanya adalah ASN masih aktif. Nah, Nina tanpa melalui rekrutmen yang dipersyaratkan menurut peraturan undang-undang PP 54 tahun 2017 tentang BUMD, di mana posisi jabatan untuk Dewan Pengawas, posisi jabatan untuk jajaran direksi harus melalui rekrutmen terbuka, harus diumumkan dan harus melalui seleksi uji kompetensi. Nah, kedua dewas ini ternyata tidak melalui rekrutmen terbuka, kemudian tidak melalui apa yang disebut dengan uji kompetensi. Seolah-olah Nina kemudian mempunyai hak prerogatif yang absolut seperti halnya presiden mengangkat kabinet atau menteri-menterinya. Dan padahal di dalam PP itu menjadi persyaratan mutlak, dan akibatnya kemudian ketika dilanggar, dianggap bahwa pengangkatan kedua dewas itu kemudian ilegal atau kapsanya tidak dibenarkan. Nah, ketika kemudian kedua dewas ini menerima gaji, baik apakah Rinto kemudian Ari Risdianto sebagai sekda waktu itu dan kemudian sebagai inspektorat, maka kedua-duanya menyebabkan terjadinya atau fakta nyata-nyata ada kerugian negara karena gaji yang diterima menurut Undang-Undang Tipikor tidak sah. Nah, kemudian satu hal catatan penting bahwa kenapa Ari inspektorat itu mau, padahal fungsi inspektorat juga melakukan kontrol terhadap BUMD atau sebagai internal audit bagi pemerintah, dan dengan sendirinya lingkup kinerjanya menyangkut persoalan BUMD. Nah, itu yang mendasari fakta pertama kenapa Nina harus dipenjarakan berdasarkan Undang-Undang Tipikor. Nah, menurut informasi internal dari PDAM, Rinto Waluyo kemudian mengundurkan diri setelah memasuki masa pensiun. Jadi setelah pensiun, maka Rinto tidak lagi menjadi dewas, dan dewas PDAM sampai sekarang masih ada 1. Tapi problemnya adalah Rinto Waluyo yang merangkap seda waktu itu hampir 1 tahun menjadi dewas dan telah menerima gaji dari PDAM yang dimaksudkan di dalam pasal 2 dan 3 itu menyebabkan kerugian keuangan negara. Itu alat bukti pertama. Kemudian alat bukti kedua atau alat bukti petunjuk kenapa kemudian mantan bupati harus diadili atau dipenjarakan. Nina Agustina mengangkat dewas BWI Bumi Wiladodra, di mana BWI sebagai BUMD. Nah, kemudian dewas diangkat merangkap menjadi PLT Dirut BWI, dan pada akhirnya diangkat atau didefinitifkan menjadi
Dirut BWI. Dari mana kemudian kita mengatakan bahwa Nina telah mengangkat definitif dari PLT menjadi dirut, dan itu diakui oleh dirut definitif itu sendiri, dan kemudian ada fakta yang tidak bisa dibohongi. Pada laporan keuangan atau neraca pada bulan November 2024 yang dikeluarkan pada 16 Desember 2024 ditandatangani oleh dirut definitif yang tadi awalnya adalah sebagai PLT dirut BWI. Nah, fakta itu sama dengan fakta pertama, maka itu melanggar ketentuan PP nomor 54 tahun 2017 tentang BUMD. Nah, fakta ketiga, sebagai alat bukti petunjuk atau alat bukti permulaan, di dalam tata kelola pemerintahan ada urusan wajib dan ada urusan bukan wajib. Nah, kemudian APBD menjadi kebijakan publik yang kemudian harus jadi pegangan. Ternyata Nina menggelontorkan hingga 4 miliar ke Rumah Sakit Bayangkara tanpa ada di APBD 2023. Bahkan pada waktu pembahasan oleh DPR, hibah kepada Rumah Sakit Bayangkara 4 miliar itu juga tidak disetujui. Namun Nina tetap memaksakan bahwa 4 miliar harus kemudian keluar dari kas daerah untuk hibah ke Rumah Sakit Bayangkara. Nah, itu jelas-jelas melanggar peraturan perundang-undangan dan jelas-jelas itu juga melanggar Undang-Undang Pemerintah Daerah Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 12. Dan itu sangat konkret karena di pasal 12 ada yang namanya disebut urusan wajib dan ada namanya yang disebut bukan urusan wajib, termasuk di dalam Permendagri nomor 13 2006 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan belanja dan negara, dan di situ juga disebutkan urusan wajib dan bukan urusan wajib. Boleh saja hibah ketika kemudian urusan wajib sudah terpenuhi, boleh saja hibah ketika kemampuan APBD untuk mencukupi. Nah, sementara urusan wajib soal pelayanan kesehatan, soal pendidikan dan lain-lain masih morat-marit, kemudian juga soal banjir belum tertanggulangi. Itulah yang menyebabkan kerugian negara atau dianggap memenuhi unsur tindak pidana korupsi kalau kita merujuk pada definisinya. Kemudian yang keempat, sebagai fakta dan kemudian sebagai alat bukti permulaan, melalui telunjuk bupati kepada dinas-dinas, kalau tidak salah ada 10 dinas yang kemudian menghasilkan uang 1 miliar untuk kepentingan GPI. Apa itu GPI? Kumpulan para wartawan yang berada di dalam bendera yang bernama Geraha Pers Indramayu. Nah, 10 dinas itu melalui telunjuk bupati, lagi-lagi tanpa melalui APBD, bahkan melalui APBD pun juga tidak dibenarkan, maka telah menggelontorkan uang kurang lebih senilai 1 miliar atau kurang lebih 800 juta rupiah. Nah, kenapa ini kemudian mencuat? Karena dalam pengurus GPI ternyata kemudian ada kisruh dan sebagian wartawan kemudian konsultasi atau mengadu kepada PKSPD membeberkan bagaimana penggunaan uang. Ada yang kemudian kecipratan atau dapat saweran, ada yang kemudian dianaktirikan. Itulah kemudian terbongkarnya kasus GPI melalui telunjuk Nina tanpa melalui APBD kurang lebih 1 miliar melalui Sinas. Nah, kemudian bagaimana pengucuran dana itu? Tentu ini bukan uang pribadi kepala dinas, bukan gaji kepala dinas, tetapi melalui titipan proyek-proyek sehingga kemudian bisa mensuplai GPI. Nah, ada alat bukti petunjuk dan alat bukti permulaan lainnya yang secara langsung terlibat di dalam persoalan itu, yaitu pengerusakan aset daerah pada alun-alun dengan mengatasnamakan pembongkaran untuk revitalisasi pagar alun-alun. Nah, berdasarkan pasal 406 KUHP pidana, nah pembongkaran alun-alun itu termasuk di dalam unsur pengerusakan karena tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana dipersyaratkan pada pembongkaran menurut peraturan perundang-undangan. Bahkan apa yang dilakukan oleh Bupati tentang pembongkaran itu kemudian bisa dituntut secara perdata karena itu melanggar apa yang dimaksudkan pada pasal 1365 KUHP Perdata. Nah, apa yang mendasari atau yang menguatkan bahwa itu dikatakan
eh, merugikan keuangan negara. Pertama, peristiwa itu terjadi pada tanggal 19 Juli 2021 dengan saksikan unsur Forkopindo, anggota DPR RI, dari PDIP, dan tokoh-tokoh lain diundang saat kemudian masyarakat diminta berbondong-bondong menyaksikan pembukaan. Nah, kalau waktu itu adalah kasus COVID-19 Semarang. Nah, Bupati melakukan pembongkaran hanya berbekal pada surat Kepala Dinas Perubahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan nomor 032 garing 170 garing P dan itu pertanggal 8 Maret 2021 hal usulan penghapusan aset pagar alun-alun. Surat Sekda nomor 032 garis miring 655 garing BKD tertanggal 22 Maret 2021 hal permohonan persetujuan pembongkaran dan surat Bupati sendiri nomor 032 garing 708 garing BKD tertanggal 25 Maret 2021 hal persetujuan pembongkaran pagar alun-alun. Nah, setelah kemudian kami konfirmasi kepada aset daerah, ternyata Bupati tidak menerbitkan surat penghapusan aset daerah, sehingga inilah masalahnya yang menyebabkan kerugian negara atau masuk pada pasal 406 seperti apa yang dikatakan hukum pidana karena itu merupakan pengerusakan. Nah, berdasarkan catatan Kabid Aset Daerah, pagar alun-alun dibangun pada tahun 2008 dengan nilai 713.144.000 rupiah dan sampai dengan pembongkaran pada tanggal 19 Mei 2021 nilai bukunya atau nilai sisanya secara akuntansi masih tercatat 536.045.573 rupiah. Nah, apa yang kemudian dilanggar? Yang dilanggar adalah tidak memenuhi ketentuan PP nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik daerah atau kemudian negara pasal 82 dan ayat 2 pasal 49 dan juga tidak hanya itu menabrak standar akuntansi pemerintahan. Dalam PP itu dipersyaratkan atau kemudian diwajibkan untuk pembongkaran harus menerbitkan surat penghapusan aset. Kenapa itu kemudian menjadi prasyarat? Karena itu untuk menghapus pada neraca daerah sehingga kemudian nilai sisa bisa dihapus berdasarkan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. Nah, itulah yang kemudian fakta-fakta kelima yang secara langsung keterlibatan Bupati di dalam persoalan kerugian keuangan negara. Lalu ada dua alat bukti petunjuk dan dua alat bukti permulaan yang cukup menurut PKSPD bahwa itu bisa dijadikan unsur tindak pidana korupsi. Pertama adalah persoalan Nina menerbitkan buku dengan judul Kebun Mangga Gincu Cergam Kebun Mangga Gedong Gincu Nina, di mana Nina tidak tercatat sebagai penulis buku atau Nina tidak bukanlah seorang penyair atau Nina bukanlah seorang pengarang. Lalu bagaimana buku itu? Buku itu kemudian diterbitkan oleh penerbitnya di sini diterbitkan pertama kali oleh Gelora Aksara Pratama. Nah, nilai buku itu yang dibagikan kepada anak-anak PAUD dan kemudian disimpan oleh para orang tua, bukan di perpustakaan. Satu buku nilainya 50.000 dan dibagikan kepada semua anak PAUD atau TK. Lantas siapa yang bertanggung jawab atau pendistribusian buku dan kemudian ordernya? Nah, ternyata kemudian menurut penjelasan Kadisdik bahwa leading sektornya Kadisdik, tetapi kemudian ordernya ditangani langsung oleh Kadid PAUD di dalam dinas pendidikan. Nah, lantas berapa jumlah siswa PAUD dan berapa jumlah buku yang diedarkan? Nah, kalau berdasarkan pengakuan orang tua dan kemudian itu tidak dibantah oleh kepala dinas berdasarkan suratnya yang dikirim kepada PKSPD,
pada tanggal 24 September 2024 dengan nomor surat 400 strip 3.2 garing 5836 strip quid strip pes strip paud Indramayu. Nah, kemudian halnya adalah jawaban surat masuk. Nah, ternyata kemudian data yang ada yang diberikan oleh Dinas Pendidikan, jumlah PAUD 973 satuan pendidikan dalam kurung KD, SPS, dan TK. Jumlah muridnya total adalah 38.102 peserta didik. Nah, itulah yang buku itu kemudian dikalikan 50.000, maka kemudian berapa, tinggal menggunakan kalkulator supaya tidak keliru. Lalu ada data susulan yang disampaikan oleh para guru, tetapi ini sekali lagi kebenarannya harus diuji ulang. Katanya SD dibebani 500.000 setiap sekolah untuk pembelian buku dengan menggunakan dana BOP. Kemudian pada sekolah TK ternyata juga ada 4 TK negeri dan ada 488 TK swasta. Nah, jadi kalau kemudian juga ada data SD yang kemudian harus membayar buku untuk kepentingan elektoral atau kampanye bupati, maka ada jumlah SD negeri adalah 845 satuan pendidikan, kemudian ada jumlah SD swasta 35 satuan pendidikan. Jadi cukup lumayan besar uang yang dipakai menggunakan dana BOS. Lalu pertanyaannya, apakah dana BOS boleh untuk pembelian buku? Boleh. Untuk pengembangan perpustakaan dan atau layanan pojok baca, dan itu boleh. Tetapi problemnya adalah buku Kebun Mangga Gedong Gincu Nina ini yang ditulis oleh Nina adalah untuk kepentingan kampanye politik, untuk kepentingan pilkada tempo hari, yang kemudian itu tidak dibenarkan menggunakan dana BOS karena itu merupakan kerugian negara. Nah, itulah keterlibatan Nina secara tidak langsung melalui leading sektornya adalah Dinas Pendidikan. Kemudian alat bukti yang terakhir sebagai alat bukti permulaan atau petunjuk bahwa melalui leading sektor untuk kepentingan bupati dalam pemenangan yang tentu membutuhkan dana yang luar biasa, maka kemudian ada pemotongan sertifikasi guru lewat tangan Kadistik, di mana kemudian nilainya cukup lumayan besar, miliaran, karena staf guru yang tidak masuk atau kemudian yang sakit meskipun ada surat dari dokternya tetap dilakukan pemotongan TPG, tunjangan profesi guru, selama 1 bulan. Padahal alasannya Kadistik mengatakan bahwa itu temuan inspektorat, tetapi inspektorat oleh guru yang bersangkutan telah mencoba bertanya atau mengajukan alasan apa pemotongan, karena tidak ada regulasi yang membenarkan, baik itu keputusan Menteri Pendidikan maupun kemudian regulasi lainnya. Nah, ternyata kemudian pemotongan tunjangan sertifikasi itu hanya diberlakukan sebelum pemilihan Bupati Nina Agustina untuk periode kedua. Setelah pilkada ternyata tidak lagi dilakukan pemotongan. Padahal jika kemudian itu regulasi, mestinya guru yang tidak masuk, apakah itu sakit dengan surat dokter, apakah sakit dengan tidak menggunakan surat dokter, atau karena tidak hadir karena misalnya memang malas, maka harusnya tetap dipotong. Pada data Oktober 2023 kemudian dipotong pada tahun Oktober 2024, ternyata jumlahnya cukup lumayan besar dan itu miliaran. Nah, inilah alat bukti permulaan yang cukup. Kemudian ada surat Dinas Pendidikan yang bernomor 900/1228 strip sekret, kemudian instruksi pengembalian TPG tahun 2023, padahal ini juga belum dikembalikan, dan itu ditandatangani oleh Kadistik yang sekarang masih dijabat oleh Dr. Caridin. Nah, alat bukti permulaan seperti itulah, kemudian alat bukti petunjuk seperti itulah di mana
terjadi nyata-nyata adanya kerugian negara yang memenuhi unsur pasal 2, pasal 3. Untuk itu, tipikor untuk itu APH kemudian bisa menindaklanjuti karena alat buktinya cukup gampang untuk penyidikan dan semuanya masih hidup, kemudian bisa untuk kemudian dilakukan penyidikan dan semua itu kembali kepada apakah APH benar-benar ingin melakukan pemberantasan korupsi di Indramayu atau apakah benar-benar mengemban amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan di mana APH bertugas untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, supaya karena korupsi dianggap sebagai kejahatan yang extraordinary atau yang disebut dengan extraordinary crime. Nah, sekali lagi bahwa APH seharusnya tidak berpangku tangan, seharusnya APH kini mulai bergerak karena alat bukti permulanya, alat bukti petunjuknya begitu mudah untuk ditelusuri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.